Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita bakal mencoba membuat sebuah API ya. Pertama ada API registrasi dan API login. Kenapa kita perlu ini? Karena kita butuh untuk aplikasi kita nanti. Kurang lebih kalau di API login ada email dan password. Kalau di registrasi itu ya seperti biasa paling ada nama, email, dan password. Oke, untuk membuat kedua API itu kita perlu untuk yang belum install SAM kita perlu install SAM terlebih dahulu. Bisa lihat tutorialnya di website ini. Jadi yang pertama itu harus masuk ke halaman exam-nya. Kemudian pilih yang install ini, yang Windows, download yang Windows. Setelah itu kalau nggak muncul, tinggal klik. Nah, ini udah otomatis muncul ya. Lagi download. Kalau nggak muncul, tinggal klik yang ini. Klik here. Nah, setelah terdownload, kalian tinggal install aja. Seperti biasa, nanti tinggal uh, next ya. Selanjutnya, jika SAM sudah selesai terinstall, kita perlu install Composer. Kita download dulu komposernya di sini. Tinggal pencet yang download. Karena saya sudah, jadi tidak perlu download lagi. Nah, terus pilih yang composer setup.exe. Setelah itu installnya yang for all users. Nanti di sini tinggal next lagi, dan tunggu hingga selesai. Next lagi, dan selesai, finish ya. Buat cek apakah komposer berhasil diinstal atau enggak, tinggal buka command line atau cmd. Terus ketik komposer. Nah, kalau tampilnya seperti ini berarti komposernya sudah selesai terinstall. Kemudian untuk membuat API ini kita akan menggunakan kode igniter. Oke, pertama-tama berarti kita perlu buat project dulu. Kita buka SAM ya. SAM. Setelah SAM di sini kita buka yang Explorer. Masuk ke htdocs. Klik kanan. Open in terminal. Oke. Setelah selesai di sini tinggal kita buat project ya. Project CodeIgniter menggunakan tools Composer. Jadi yang ngatur projectnya adalah Composer. Ibaratnya Composer request untuk membuat suatu project dengan CodeIgniter. Gitu. Command-nya seperti ini ya. Tinggal copy dan paste. Karena di sini saya sudah ada API toko, jadi saya nggak bakal ngejalanin lagi. Nah, setelah selesai terbuat, tunggu sebelum ke sana kita lihat dulu nih. Artinya kita menggunakan Composer untuk membuat project CodeIgniter 4 dengan nama projectnya itu API toko gitu. Nah, setelah selesai membuat projectnya, dia akan muncul di sini di htdocs-nya ya. Foldernya API toko. Ini folder projectnya API toko. Nah, nanti waktu pertama kali di sini ada file namanya env, tidak ada titik. Nah, tugas kalian adalah mengubah dari yang tidak ada titik menjadi titik ini, di rename ya.
Setelah selesai membuat project, kita coba buat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini jalanin aja Apache dan MySQL-nya. Terus kita buka localhost phpMyAdmin. Ya, di sini eh, kalian tinggal buat database baru dengan nama toko API. Nah, karena saya sudah buat, jadi tidak perlu lagi. Kemudian buat table baru juga ya. Namanya member sama member token. Nah, cara buat table baru itu tinggal klik yang ini. Sudah selesai. Nah, di sini kasih nama nih isinya apa aja. Nah, untuk table member itu isinya ada ID, nama, email, dan password. Jadi di sini kalian kasih misalnya member ya. Di sini ID, email, dan password. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Terus untuk type dan yang lainnya kita bisa uh, isi dengan hmm, type-nya itu varchar ya, varchar 255. Nah, nah kalian jeda dulu aja video ini buat isi type-nya. Terus sama yang ini nih, auto increment untuk ID. Untuk auto increment itu klik yang ini ya. Nah, kalau sudah selesai uh, membuat table, mengisi data-data tabelnya, itu tinggal klik yang save. Oke. Nah, kedua eh, buat lagi table namanya member token dengan isian eh, seperti ini. ID integer lengthnya 11, out key varchar lengthnya 255. Member ID juga integer lengthnya 11. Begitu. Terus nanti tinggal save saja jika sudah selesai. Setelah selesai membuat table, kita langsung buka aja project yang tadi sudah dibuat. Kita buka di uh, code editor kita. Kalau saya memakai VS Code ya. Di sini sudah saya buka untuk yang apa? Untuk project API Toko ini sudah dibuka di VS Code saya. Nah, di sini pertama-tama kita perlu file untuk yang login dan register. Pertama ini ada controller. Control ini buat ngatur logiknya ya. Terus sama login model. Ini buat access database-nya. Nah, mungkin kita bisa buat yang modelnya dulu. Nih, pertama kita buat login model, di mana kita access table member token dengan return type-nya object. Kemudian kolom yang kita pakai itu member ID dan out key. Ya, member token yang kita pakai itu member ID dan out key. Nanti di sini kalian pause aja ya, terus ikutin. Lanjut ke member model. Di sini kita access table member, kolomnya itu nama, email, dan password.
kita akses kolom nama, email, dan juga password ya. Terus yang ketiga ada registrasi model. Di sini kita juga mengakses tabel member, nama, email, dan juga password. Bedanya kalau registrasi ini waktu kita registrasi, terus kita simpan ke sini, ke member model, ke table member. Nah, biar lebih jelas lagi, kita langsung buka aja controller. Pertama harus buat dulu RESTful controller. Di sini file controller RESTful yang isinya global method ya. Pertama kita bikin response hasil, terus kedua bikin random string. Random string ini untuk token kita, dan respon hasil ini respon kalau berhasil dijalankan code-nya. Contoh di login controller, ketika kita ngehit endpoint login, kita akan ambil parameter yang dikirim, yaitu email dan juga password. Kemudian kita akses member model atau table member ya. Kemudian kita cek di mana user email yang sesuai dengan yang di input sama sesuai yang dikirim sama endpointnya ya. Kita ini akses kolom email, mencari yang sesuai dengan yang dikirim. Kalau nggak ditemukan di table, maka kita return error email tidak ditemukan. Kemudian kalau passwordnya tidak valid, kita return password tidak ditemukan ya. Kalau dia valid, kita bakal akses login model, kemudian kita buat out key-nya, autentikasi key, dan kita save member ID itu dari ID yang user, oke ya, usernya, akunnya. Di sini ada datanya juga, token, user ID, dan email. Data ini buat ditampilin di endpointnya ya, response dari endpointnya. Jadi nanti respons dari endpointnya ada token, user ID, dan juga email. Buat kita lihat, kita bisa langsung buka Postman ya untuk login. Nah, di sini ini berhubung saya sudah buat akun miareda.com areda23 ya, kita bisa lihat di sini akunnya udah ada miareda.com. Nah, passwordnya di sini kita samarkan ya di tabelnya biar orang yang punya akses ke database tidak tahu password dari user. Sini kita tinggal login ya. Nah, ini data yang kita return tadi yang ada di sini. Di sini ada token user ID dan email kan. Kalau kita lihat sini ada token user ID dan juga email. Oke. Terus di sini kita juga ngirim email dan password. Nah, email dan password yang ada di sini ini didapat dari sini yang kita kirim di body-nya. Nah, terus agar kita bisa akses seperti ini, kita perlu ngerouting terlebih dahulu. Di sini routes artinya jika endpoint tersebut diakses menggunakan metode POST ya. Di sini metode POST. Jika endpoint ya, sini login, sini login ya, maka dia akan menggunakan file controller login ya, login controller
Nah, begitu. Jadi ketika kita hit endpoint ini, dia akan mengeksekusi file ini. Oke, lanjut ke registrasi controller. Ya. Di sini kurang lebih hanya untuk registrasi. Kita ngambil nama, email, dan password yang dikirim dari endpoint. Kemudian kita save data tersebut uh, ke registrasi model, di mana registrasi model akan menyimpannya ke table member. Ya. Setelah dia save berhasil, dia akan return 200 dengan message registrasi berhasil. Kita bisa coba. Nah, karena di sini untuk registrasi juga sudah kita tambahkan di sini. Jadi waktu kita nge-hit endpoint registrasi ini, dia akan otomatis ngeksekusi file registrasi controller yang ini. Nah, tadi kalau kalian ingat di sini passwordnya itu kita acak ya. Kenapa bisa diacak ini? Karena kita pakai metode yang password hash ini. Jadi apa yang kita kirim di endpoint registrasi, misalnya areda 23, karena dia udah di hash, karena dia udah pakai password hash, di table dia akan berubah menjadi string seperti ini ya, hash string acak. Oke, sudah, kita bisa langsung coba registrasi. Mungkin testing ini testing.com 123, kita send. Nah, di sini kita berhasil ya, message-nya registrasi berhasil karena kita cuman nampilin registrasi berhasil doang. Seperti itu. Sudah selesai untuk membuat endpoint registrasi dan login. Jikalau ada yang terlewat atau terlalu cepat, mungkin bisa di pause ya untuk melihat codingan yang lebih jelasnya sini. Kalau ada pertanyaan bisa komen, nanti akan saya balas, insya Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.